pesisir memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah perairan pantai yang kaya akan sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu sumber bahan makanan. Namun, kawasan pesisir ini juga mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Untuk itulah, sanitasi lingkungan di kawasan pesisir sangat penting untuk dilakukan. Nah, apa yang dimaksud dengan sanitasi lingkungan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi lingkungan dari objeknya. Misal, menyediakan air bersih untuk tempat pencuci tangan dan menyediakan tong sampah agar tidak membuang sampah sembarangan. Kondisi sanitasi di wilayah pesisir. Yang pertama, kondisi SPAL. Untuk di daerah pesisir dapat diupayakan prasarana drainase yang terpusat karena lokasi pesisir yang merupakan daerah resapan air sehingga menyulitkan untuk membuat SPAL bagi masing-masing rumah tangga. Saluran pembuangan air limbah atau SPAL yang digunakan di daerah pesisir sangat tidak memenuhi syarat. Bahkan sebagian besar masyarakat pesisir tidak menggunakan SPAL. Dampak fisik yang dapat dilihat akibat buruknya sanitasi lingkungan di daerah pesisir adalah lingkungan yang kotor, tidak teratur dan tentunya berbau. Hal inilah yang menjadi penyumbang timbulnya gangguan ekosistem di daerah pesisir dan pantai. Selanjutnya, kondisi jamban. Masalah penyihatan lingkungan pemukiman khususnya pada pembuangan tinja merupakan salah satu dari berbagai masalah kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas. Gambar di samping merupakan contoh jamban yang banyak digunakan di kawasan pesisir. Tentunya kondisi ini kurang sehat bagi masyarakat yang berada di sekitarnya dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai gangguan kesehatan. Sistem pembuangan ekstreta atau jamban di daerah pesisir terutama harus memperhatikan kondisi di air atau tanah. Selain itu, dapat diupayakan metode pembuangan ekstret atau kotoran manusia dengan cara menampung pada satu bak khusus yang dapat dilakukan secara komunal dan pada akhirnya nanti akan diangkut oleh mobil penyedot kotoran. Cara ini merupakan cara yang paling aman untuk diupayakan di daerah pesisir, mengingat sulitnya memperoleh lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan kotoran. Di daerah pesisir sangat minim digunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Terbukti dari kurangnya amino masyarakat untuk membuat dan menggunakan jamban keluarga. Hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti kondisi fisik lingkungan, keterbatasan dana dan infrastruktur. Selanjutnya, kondisi sarana air bersih di wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang tergolong sering mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih. Salah satu jenis sarana penyediaan air bersih pedesaan yang banyak diusahakan oleh pemerintah sebagai sumber air bersih adalah sumur gali. Sarana ini mengambil air tanah dangkal sehingga keberadaan airnya dipandang efisien dan efektif guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tetapi, sumur gali menyediakan air yang berasal dari lapisan air tanah dangkal dari zona tidak jenuh. Oleh karena itu, dengan mudah kena kontaminasi melalui rembesan sehingga berpotensi mengalami penurunan kualitas air. Dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas air sumur akibat sanitasi yang buruk, seperti adanya rembesan air limbah rumah tangga, limbah kimia, laundry, dan lainnya. Kontaminasi paling umum adalah karena rembesan air dari sarana pembuangan kotoran manusia atau hewan yang berasal dari septic WC yang kurang permanen. Air sumur gali dapat menjadi penularan penyakit. Salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh air yaitu diare, menurut Katiho 2011. Sebagian besar masyarakat pesisir lebih memilih menggunakan air sumur dibandingkan menggunakan air PDAM. Hal ini disebabkan karena biaya pemasangan yang relatif mahal, yang sangat sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi tempat sampah di wilayah pesisir. Rumah di daerah pesisir Indonesia masih banyak yang belum memiliki WC dan sistem pengolahan sampah yang baik. Mereka
lebih memilih untuk membuang kotoran manusia dan sampah rumah tangga ke laut. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat pesisir tidak memiliki sarana tempat sampah dan sebagian kecil memiliki tempat sampah. Masyarakat yang tidak memiliki tempat sampah membuang sampah ke laut. Tempat sampah yang dimiliki oleh masyarakat pesisir sebagian besar tidak memiliki penutup tempat sampah, sehingga mudah untuk menarik serangga maupun binatang-binatang lainnya yang bisa menularkan penyakit. Sampah yang berserakan di sekitar rumah penduduk mendatangkan masalah yang besar dalam bidang kesehatan karena dapat menjadi media bibit penyakit seperti malaria, diare, cacingan, demam berdarah, dan lain-lain. Selain itu juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber air dan bau busuk. Air bersih adalah air sehat yang digunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dan bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Adapun faktor penyebab mengenai sanitasi wilayah pesisir yang buruk yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya kebersihan sanitasi. Yang kedua, yaitu akibat dari kemiskinan. Yang ketiga, fasilitas kurang memadai. Dan yang keempat, yaitu kurangnya edukasi. Ya, adapun cara menjaga kebersihan sanitasi di wilayah pesisir yaitu yang pertama, stop buang air besar sembarangan, mencuci tangan menggunakan sabun, mengelola air minum rumah tangga dengan baik, mengelola sampah rumah tangga dengan baik, dan sarana pengelolaan air limbah. Baik, itu saja tadi penjelasan kami mengenai materi kondisi sanitasi lingkungan di wilayah pesisir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.